Halo semua, kembali lagi bersama kami kelompok 14. Di sini kami akan membahas materi tentang pemrosesan transaksi dan proses pengendalian internal. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Febriani Timbang, yang kedua, Frelia Tengku Ali, dan yang ketiga, Laura Putri Panggaloh. Perlunya pengendalian. Pengendalian dibutuhkan untuk mengurangi exposure terhadap risiko. Exposure tidak semata-mata terjadi karena kurang pengendalian. Pengendalian berguna untuk mengurangi exposure, tetapi pengendalian tidak dapat mempengaruhi penyebab terjadinya exposure. Exposure mencangkup potensi dampak finansial akibat suatu kejadian dikalikan dengan risiko terjadinya kejadian tersebut. Exposure umum. Yang pertama, biaya yang terlalu tinggi. Biaya yang terlalu tinggi mengurangi laba. Setiap pengeluaran yang dibuat oleh suatu organisasi potensial untuk menjadi biaya yang terlalu tinggi. Yang kedua, pendapatan yang cacat. Pendapatan yang terlalu rendah mengurangi laba. Yang ketiga, kerugian akibat kehilangan aktiva. Aktiva dapat hilang sebagai akibat pencurian, tindakan kekerasan, atau bencana alam. Kehilangan aktiva dapat terjadi tanpa disengaja. Yang keempat, akuntansi yang tidak akurat. Kebijakan dan prosedur akuntansi dapat salah, tidak tepat, atau secara signifikan berbeda dari yang diterima umum. Yang kelima, interupsi bisnis. Interupsi bisnis mencakup penghentian sementara suatu operasi bisnis, penghentian permanen atas operasi suatu bisnis, atau penutupan suatu usaha. Yang keenam, sanksi hukum. Sanksi hukum mencangkup denda yang dikenakan oleh pengendalian atau badan legal yang memiliki wewenang atas organisasi dan operasi perusahaan. Yang keenam, ketidakmampuan untuk bersaing. Ketidakmampuan untuk bersaing merupakan ketidakmampuan suatu organisasi untuk bertahan di pasar atau di industri. Yang ketujuh, kecurangan dan pencurian. Kecurangan merupakan kesengajaan untuk memutarbalikkan kebenaran dengan tujuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk menyerahkan sesuatu yang berharga. Pencurian terjadi jika aktiva secara curang dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedelapan, kecurangan dan kejahatan kera putih. Kejahatan kera putih terjadi pada saat kekayaan perusahaan digunakan menyimpang dari manfaat aktiva yang sesungguhnya. Kejahatan kera putih biasanya melibatkan penggunaan transaksi fiktif dalam sistem akuntansi. Exposure umum. Ada 3 bentuk kejahatan kera putih, yaitu yang pertama, ada kecurangan manajemen meliputi penyalahgunaan atau kesalahan interpretasi terhadap aset, baik oleh karyawan atau pihak ketiga di luar perusahaan atau keduanya. Yang kedua, ada pelaporan keuangan yang menyesatkan adalah tindakan sengaja atau tidak disengaja sebagai akibat niat hati atau kekilafan yang menyebabkan informasi dalam laporan keuangan secara material mengganggu mengambil keputusan. Yang ketiga, ada kejahatan korporat, merupakan kejahatan kera putih yang menguntungkan suatu perusahaan atau organisasi dan bukan hanya menguntungkan individu tertentu yang melakukan kecurangan. Individu pelaku kejahatan bisa saja mendapatkan manfaat tidak langsung. Yang berikut komponen proses pengendalian intern. Proses pengendalian internal sebuah entitas mencakup kebijakan dan prosedur yang dibangun untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan entitas berikut ini. Yang pertama, ada reliabilitas pelaporan keuangan. Yang kedua, ada efektivitas dan efisiensi operasi. Yang ketiga, ada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Elemen proses pengendalian internal. Yang pertama, ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan dampak kumulatif atas faktor-faktor untuk membangun, mendukung, dan meningkatkan efektivitas kebijakan dan prosedur tertentu. Yang kedua, ada penaksiran risiko. Penaksiran risiko komponen kedua dari pengendalian internal merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mempengaruhi tujuan perusahaan. Yang ketiga, ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibangun untuk membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan dengan baik. Yang keempat, ada informasi dan komunikasi, merupakan komponen
Pengendalian internal yang keempat, informasi mengacu pada sistem akuntansi organisasi yang terdiri dari metode dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, merangkai, menganalisis, mengelompokkan, mencatat, dan melaporkan transaksi organisasi, dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva dan utang yang terkait. Dan yang kelima ada pengawasan. Pengawasan dicapai melalui aktivitas yang terus-menerus atau evaluasi terpisah atau kombinasi keduanya. Kita masuk ke bagian pengendalian pemrosesan transaksi. Yang pertama, pengendalian umum. Pengendalian umum mempertimbangkan seluruh lingkungan pemrosesan transaksi. Pengendalian umum mencakup perencanaan organisasi pemrosesan data, prosedur operasi secara umum, karakteristik pengendalian peralatan, pengendalian akses data dan peralatan. Yang kedua, pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi merupakan pengendalian yang spesifik untuk satu aplikasi tertentu. Pengendalian aplikasi dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, pengendalian input. Yang kedua, pengendalian proses. Dan yang ketiga, pengendalian output. Yang ketiga, pengendalian akses data dan peralatan. Mencakup prosedur yang terkait dengan akses fisik ke sistem komputer dan data, karena diperlukan adanya prosedur yang memadai untuk melindungi peralatan dan file data dari kerusakan atau pencurian. Yang keempat, pengendalian aplikasi. Merupakan pengendalian yang spesifik untuk satu aplikasi tertentu. Pengendalian aplikasi dikelompokkan menjadi pengendalian input, pengendalian proses, serta pengendalian output. Yang kelima, pengendalian input. Pengendalian ini dirancang untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan pada tahap penginputan data. Yang keenam, pengendalian proses. Pengendalian proses dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa pemrosesan telah terjadi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, serta tidak ada transaksi yang terlewat, yang tidak diproses atau bahwa tidak ada transaksi tambahan yang mestinya tidak ikut diproses. Yang ketujuh, pengendalian preventif, detektif, dan korektif. Yang pertama, pengendalian preventif berperan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan. Yang kedua, pengendalian detektif berperan untuk mengungkapkan kesalahan dan kecurangan yang telah terjadi. Yang ketiga, pengendalian korektif berperan untuk membetulkan kesalahan yang terjadi. Analisis proses pengendalian. Proses pengendalian internal secara rutin mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan tugas-tugas, transfer otoritas, persetujuan, dan verifikasi. Ada beberapa alasan mengapa pengendalian internal tidak teradministrasi, yaitu karena karyawan baru atau mungkin karyawan yang telah berpengalaman tidak memahami tugas mereka. Yang lazim terjadi, tugas pengendalian internal tidak dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja.